Iya, PC. Kemudian pelajaran biologi itu tentang teknik pengolahan makanan. Dilema, rapat kenaikan kelas dilema. Kenapa dilema? Anak jarang masuk, dikasih tugas jarang mengerjakan, belajar kurang konsentrasi. Tetapi anak itu harus naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Buat madrasah hebat dan madrasah bermartabat. Ya, materi yang berdiferensiasi. Jadi kita tahu anak kita kurang mampu, tetapi ini kan tibanya kayak seperti kelas inklusi ya Pak. Iya, kelas inklusi. Jadi memberikan pemahaman ke guru untuk memaklumi keadaan siswa. Tapi kan tidak semua guru bisa menerima kekurangan anak. Karena ada anak itu yang tidak mampu di bidang ini, gitu loh Pak. Kalau kurikulum merdeka ini kan banyak memaklumi anak dengan berdiferensiasi itu tadi. Yang saya tanyakan bagaimana memberikan pemahaman kepada si pengajar. Kadang kita gini, anak ini nggak paham, anak ini nggak paham gitu Pak. Gitu sih. Jadi kedua penanya ini dijawabnya nanti. Karena materinya belum sampai. Iya, tapi bagus tadi ada yang artinya memang kita tuh sekarang jiwa kita itu jadi dulu tuh ada madrasah penyelenggara pendidikan inklusi. Kalau sekarang semua madrasah harus siap dengan pendidikan inklusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu pendidikan inklusi hanya untuk orang cacat mental, cacat mata, telinga, hidung, macam-macam lah. Baru baca tuna-tuna, baca ikan tuna. Kalau sekarang yang disebut peserta didik berkebutuhan khusus itu untuk yang kognitif juga, plus kognitif. Artinya anak yang sangat cerdas diapain, anak yang kurang cerdas diapain, gitu kan ya? Itu dikonseling. Nah itu namanya berdiferensiasi. Kenapa? Karena memang sekarang itu kan ya, kita tidak lari-lari ngejar materi, tetapi kita punya target tertentu. Terus untuk semua siswa targetnya tidak sama. Yang penting misalkan mata pelajaran ini, yang penting semua anak bisa ini. Tapi anak yang bagus bisa di sini. Tapi anak yang kurang semuanya ini bisa. Anak yang bagus lebih luar biasa. Jadi kalau dulu ada KKM, kriteria ketentuan KKM 5 misalkan. Yang sedih kan guru. Dilema, rapat kenaikan kelas dilema. Kenapa dilema? Anak jarang masuk, dikasih tugas jarang mengerjakan, belajar kurang konsentrasi. Tetapi anak itu harus naik kelas. Kalau harus naik kelas, berarti nilainya harus sama dengan KKM. Anak jarang masuk, kalau nilai ulangannya. Nanti ada materi tentang KTP. Potensi Bapak juga sama tadi. Misalkan tentang asesmen, nanti mudah-mudahan hari ini atau besok pagi kita tentang asesmen. Bagaimana cara membuat soal asesmen. Itu adalah materi yang berkelanjutan.
Misalkan materi ini kalau tidak diajarkan maka di bab berikutnya anak tidak bisa. Mana gurunya? Ada gurunya? Syarat. Materi prasyarat itu adalah esensial. Jadi banyak tentang ada minimal ada 3 ciri materi-materi esensial. Yang tahu tentang pentingnya materi diajarkan atau tidak adalah gurunya. Satu, materi prasyarat. Bapak Ibu, ini bukan kitab suci ya. Pedoman kurikulum Merdeka Kemenak itu adalah KMA 347. KMA 347 2022. Apa itu? Itu adalah panduan implementasi kurikulum madrasah pada implementasi belajar ini. Ada apa saja sih di KMA 347? Yang pertama, ini bab 1. Nanti sampai rumah atau kapan di-download apa dokumennya mungkin ya. Di MTS ini dan mungkin teman-teman kan belum ada yang merdeka ya kurikulumnya. Berarti kelas 9, kelas 8, kelas 9 tidak ada ujian tapi asesmen madrasah. Dulu saya mengusulkan, kebetulan saya ketua timnya di jurus itu, saya mengusulkan ASAM, asesmen sumatik akhir madrasah. Tapi kata Pak Kasu jangan. Ini artinya kelas lanjutan. Kalau aliyah kelas 11 dan 12, kalau sanawiyah kelas 8 dan 9 itu tetap K13, tapi boleh rasa kuliner, misalkan ada proyek, ada pembelajarannya. RPP K13 dengan Merdeka sama. Kurikulum Merdeka pun boleh RPP yang 3 langkah. Berdasarkan apa? Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Sudah berapa aturan, Bu? 1, gitu kan ya? Ini. Yang kedua nomor 21, yang ketiga nomor 16. Itu untuk dipedomani untuk kegiatan kurikulum Merdeka dan juga K13. Jadi sekarang itu yang berlaku itu adalah RPP yang 3 langkah. RPP yang 3 langkah itu boleh di kurikulum Merdeka, boleh juga di K13. Cuma kalau K13 nanti dikembangkan jadi modul ajar. Tapi di dalam modul ajar itu RPP yang 3 langkah. Oleh sebab itu maka guru harus tampil membuat RPP 3 langkah. Gitu kan ya? Kenapa? Pada waktu kurikulum Merdeka itu dimanfaatkan. Pada waktu Ibu membuat perencanaan di kurikulum Merdeka itu boleh RPP, boleh modul ajar. RPP-nya yang mana? RPP yang 3 langkah. 3 langkah itu apa? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Jadi kalau dulu namanya RPP 1 lembar, kalau dulu ya. Padahal sebenarnya bukan RPP 1 lembar, RPP 3 langkah. Sehingga dipaksakan tulisannya kecil-kecil supaya 1 lembar. Ini bacanya. Bagaimana Bapak dan Ibu memperdalamnya? Nanti buka di Permendikbud. Yang kedua, ini yang Bapak dan Ibu, gitu kan? Bapak dan Ibu akan memulai di tahun 2023-2024, yaitu kurikulum Merdeka. Ada pembelajaran paling sedikit 70%, paling banyak. Nah, oleh sebab itu maka di Kemenak itu mau MI, mau MTS, mau aliyah itu boleh mengambil minimal. Saya coba yang ini. Intranya 80%, proyeknya 20%. Intra itu kalau Bapak Ibu lihat Permendikbudristek yang 262 dengan KMA yang 347, intranya sama. Sehingga di KMA 347 intra tidak boleh dikurangi. Karena itu sudah sama dengan teman Diknas yang rujukannya kan Diknas, gitu kan ya. Nah, sedangkan proyek itu 20%-nya di sini MI. Kebetulan tidak ada MI ya. JP atau 40 JP. Kenapa atau? Kalau ini 1
1 tahun. Kalau ini 40 jam per minggu. Sekarang MTS berapa jam per minggu? Wah, bidang kurikulum mana? Silakan dulu. Peradaban manusia terus berubah. Ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat. Peradaban manusia terus berubah. Ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat. Setiap generasi memiliki pola hidup yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi kita sebagai guru. Apakah kita akan memang guru seumuranku membutuhkan energi, waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih untuk belajar perkembangan teknologi. Tapi aku sadar, bukan hanya siswa yang harus belajar, guru pun juga harus berkembang dan terus belajar. Bila guru hanya memberikan pengetahuan saja, akan kalah dengan internet yang memberikan informasi lebih banyak. Guru adalah teladan, guru adalah teman belajar, guru adalah sumber inspirasi yang dapat memberikan nilai tambah. Setiap cara membutuhkan upaya. Bakti kita sebagai guru berinovasi mendidik generasi. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi di kurikulum Merdeka ini, misalnya kalau usia 45 ke atas sudah tidak mungkin gitu kan ya, untuk menguasai IT, tapi sebenarnya sangat mungkin kalau mau belajar. Jadi kita tuh kadang-kadang mau belajar udah enggan duluan, udah malas duluan. Tapi memang kita melihat alur-alur cerita tadi, pertama ibu tuh minder juga. Pas lihat di kelas sebelah, ternyata kelas sebelah belajarnya aktif, gitu kan ya, anaknya aktif. Ternyata guru sebelah menggunakan berbagai media. Di mama tadi gitu kan beli buku inovasi pembelajaran, gitu kan, dia belajar bagaimana cara pembelajaran di masa kini dan lain sebagainya. Nah, dari kemarin kita sudah banyak bicara tentang proyek, gitu kan ya. Yang dikhawatirkan itu nanti pas mau membuat proyek Bapak dan Ibu bingung juga. Makanya ada sekarang mungkin 5-15 menit per kelompok ya, per kelompok, ada yang berdua, ada yang bertiga, itu menyusun kira-kira dalam 1 tahun itu ingin apa, terus nilai-nilai yang diharapkannya apa, kira-kira mata pelajaran yang mata pelajaran yang terkaitnya apa saja, kira-kira tiap proyek itu. Ini mungkin di sini
Mungkin lebih dibagikan ke laptop masing-masing oleh Pak Arul tentang ini. Ini yang dibuat oleh Bapak dan Ibu ya. Buat ini proyek untuk 1 tahun. 1 tahun itu harus temanya yang berbeda. 3 tema, 3-tiganya temanya berbeda. Terus proyeknya apa? Gitu kan, nama proyeknya apa? Proyeknya itu kegiatannya apa? Terus dimensi nilai-nilai yang diharapkan dari proyek itu apa? Terus mata pelajaran yang terkaitnya apa? Proyek itu berapa JP? Itu kelas berapa? Gitu kan ya? Karena ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau ini kelas 10 nih, yang Alia kelas ya. Nanti sore satu kali beberapa contoh. Ada contoh HTT, ada contoh modul belajarnya, ada contoh modul proyek, gitu kan, ada contoh form. Nanti untuk bahan diskusi di madrasahnya masing-masing, gitu ya. Kalau mendengarkan saja takut cepat lupa. Tapi kalau ada contoh-contoh bisa dikembangkan. Ya, silakan berkelompok. Terima kasih ya Pak Anto, mudah-mudahan acara kita sukses sampai selesai. Semoga ada manfaatnya untuk siswa-siswi kita. Pada saat guru peserta workshop implementasi kurikulum ini kembali ke sekolah masing-masing. Terima kasih. Untuk masakan tradisional itu dari mulai pengenalan apa yang disebut makanan tradisional itu apa, kan bedanya dengan modern itu apa gitu kan ya. Nah, terus nanti dikontekstualisasi itu apa pembelajarannya dari mulai cara membuat makanan tradisional. Berikutnya pelajaran fikih tentang hukum jual beli, termasuk juga tentang halal dan haramnya tadi. Kemudian pelajaran seni budaya tentang bisa untuk acara bazar atau pentas seni itu pameran 2 dimensi dan 3 dimensi.
Kemudian pelajaran TIK itu tentang digital marketing. Zaman sekarang namanya informatika. oh informatika ya Pak. Itu tentang digital marketing termasuk PCD-nya. PC. Kemudian pelajaran biologi itu tentang teknik pengolahan makanan termasuk nilai-nilai gizi dalam kandungan pisang. Nanti ditambah bisa jadi tepung, coklat, gula dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang saya sampaikan tentang attitude, bagaimana kita tawar menawar dengan pedagang gitu. Guru bahasa Arab bisa terlibat nggak? Guru bahasa Arab bisa terlibat nggak? Bisa. Tentang diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Oh bisa, mungkin bisa kalau bahasa Arab atau bahasa Inggris ya Pak. Bisa Inggris. Bisa juga ya Pak. Ada yang boleh bisa mau project saja, atau kalau jamnya kurang karena aliyah itu kan banyak jam ya, sana segala macam, itu bisa dilaksanakan di waktu ekstrakurikuler misalkan. Yang penting 1 tahun dia 360. Makanya wakabila guru-guru itu capek meramu. Meramu kenapa? Karena yang namanya proyek tidak tiap minggu. Kalau